Sepanjang tidak menyebutkan nama. Apa itu boleh atau tidak? Menurut saya boleh. Boleh. Iya. Jadi boleh itu diumumkan kepada publik. Iya. Tolong tunjukkan kepada saya pasal berapa dalam undang-undang ini. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, Saudara Menko Polhukam dan Anda juga sebetulnya punya niat politik yang tidak sehat. Komite itu kalau buat saya tidak punya kewenangan untuk melakukan pengumuman apapun. Tidak ada di dalam perpresnya itu mengatakan bahwa komite menyampaikan kepada publik bla 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 bla. Nggak ada ini di sini. Jelas. Selama 8 jam, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengikuti rapat dengan Komisi 3 DPR RI. Rapat itu membahas pernyataan Mahfud soal adanya transaksi janggal senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan pada Rabu 29 Maret 2023. Sebelum menjelaskan asal-usul transaksi tersebut, Mahfud terlebih dahulu menjawab satu persatu pernyataan dan pertanyaan dari anggota Komisi 3, Benika Harman, Arteria Dahlan, dan Asrul Sani. Ketiga anggota DPR ini sebelumnya menyampaikan pandangan dan kritikan saat rapat bersama Kepala PPATK. Dalam rapat itu, salah satu yang dipermasalahkan anggota Dewan adalah soal dasar hukum. Mahfud MD menyampaikan data transaksi janggal ke publik. Berikut adalah cuplikan jawaban Mahfud. Kasus pencucian uangnya, saya Anda mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi, saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus itu juga, waktu kasus Sambo, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan apa. Jangan begitu dong. Mati ya mic-nya. Pak Mahfud, kita teruskan aja dulu yang interupsi biar nanti. Dalam rapat yang berlangsung cukup panas ini, Mahfud juga blak-blakan menyindir Arteria Dahlan dan Beni Harman. Kepada Arteria, Mahfud mencontohkan Kepala BIN Budi Gunawan yang rutin menyampaikan laporan data intelijen. Data itu menurut undang-undang hanya ditujukan ke Presiden. Namun, ia juga mendapatkan laporan itu karena dapat membantunya mengambil keputusan sebagai Menko Polhukam. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih Pak Arteria. Wah, katanya, ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Meskipun dia guyon sebenarnya. Biar yang dipanggil itu menjelaskan, katanya biar Pak Arteria. Kalau Demarte dipanggil oleh polisi. Karena ada laporan, lalu apa salahnya? Itu kata si Pak Boyamin. Begini, saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Harto, ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite? Kalau tidak lapor, kalau saya tidak boleh tahu. Itu satu, ya. Itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Anak buah langsung presiden dia. Bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi. Info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara. Berani enggak? Menurut pasal 44.
Kan persis yang saudara baca kepada saya. Bahwa kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun lepas bin nyampaikan, bukan ke Presiden, tapi ke saya nih. Ini bulan Maret ada nih. Kok terus enggak boleh gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting saudara. Karena apa? Ya, karena saya bekerja berdasar info intelijen. Misalnya ada kayak gini, saya enggak bocorkan di sana, tapi tahu besok akan ada demo di sana. Kekuatannya sekian orang, korlapnya ini, kekuatan polisi yang diperlukan segini, sehingga saya enggak perlu rapat tuh kecil. Oh ini serius. Itu info intelijen, masa saya enggak boleh ngomongkan gitu? Tiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan nih di WA saya nih, info intelijen, Pak besok nampaknya ada demo di sana Pak. Oh iya Pak, sudah itu korlapnya ini kekuatannya segini aja Pak. Cuma cukup di Polsek, cukup di Polres atau harus di Mabes. Kalau sudah perlu Mabes, saya undang rapat. Dan itu info intelijen, masa enggak boleh? Lalu mau dihukum 10 tahun, Pak Budi Gunawan, tugas dia bukan wahan Menko Polhukam, tapi selalu ngelapor resmi malahan kepada saya. Ya. Nah oleh sebab itu, saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Ini umumkan dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria, yang sampai sekarang bebas di pengadilan, kita tangkap lagi karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini? Mahfud juga menyinggung anggota Komisi 3 DPR, Benika Harman, yang bertanya seperti polisi kepada pencopet. Hal itu dia ucapkan untuk menyoroti sikap Beni yang bertanya kepada bawahan Mahfud, apakah seorang Menko Polhukam boleh melaporkan soal tindakan pidana pencucian uang ke publik. Ia juga menyinggung Beni yang meminta dalil atau pasal terkait Menko Polhukam yang diperbolehkan menyampaikan informasi intelijen kepada publik. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu A, B, C, D, tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Pimpinan, izin pimpinan. Boleh bicara? Nanti dulu. Ya, menurut saya biarkan Gini, menjelaskan dulu dong. Nanti gini. Bicara. Saya mohon izin ke pimpinan. Boleh nggak saya bicara? Nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Silakan. Jadi setiap urusan tuh kalau tidak ada larangan boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Itu pesantren kan? Dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Beni, pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau boleh apa tidak? Begini kalau substansi, boleh apa tidak? Jawab iya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Gitu. Harus ada konteksnya dong. Sesudah bilang boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya, loh, wong boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh tuh enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nola punasine previa lege punale. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Oleh sebab itu menurutnya, hal yang diperbolehkan tak perlu pasal apapun. Mahfud juga membeberkan alasannya membongkar laporan transaksi janggal tersebut beserta asal-usulnya. Mahfud mengklaim ia berwenang mengungkapkan dugaan transaksi mencurigakan temuan PPATK itu ke publik selama tidak menyampaikannya secara detail.
Mahfud mengaku bahwa undang-undang melarang pejabat terkait untuk mengungkap identitas orang, nama perusahaan, hingga nomor akun pihak yang diduga terlibat tindak pidana. Oleh karenanya, sejak awal dia tak pernah menyinggung nama atau identitas lainnya, tetapi hanya nominal dugaan transaksi janggal sebesar 349 triliun. Sering di DPR ini aneh. Kadang-kala marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong itu, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini Silakan, tidak Pak. relevan. Silakan, Interupsi Pak. pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib. Apa? Saya kebetulan pimpinan Mahkamah Silakan. Kehormatan Dewan pimpinan. Ini konten Saya minta parlemen Pak ini. Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR? Disampaikan saja sekarang. Nanti Saya sampaikan sekarang. lanjuti. Ya. Disampaikan saja. Ingat peristiwa di Kampung Malik, Ustadz di Kampung Malik. Saya kira saya sama Pak Beni masih ada di sini. Ya. Kan saya tadi nyebut DPR, nggak nyebut saudara. Pada waktu itu, Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dicecar habis-habis, ditanya seperti ini, dibilang, Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Maling, Bapak baik, tapi di lingkungan Bapak jelek. Ya kan, ingat kan? Itu tanggal 17 Februari 2025. Berarti bukan di periode ini Pak Mahfud? Bukan. Oh, bukan kewenangan saya. Ya, tapi lihat fenomenanya. Nanti saya Oke. tunjukkan. Alhamdulillah. Ya. Tahu-tahu apa enggak? Sidangnya Di periode ini ada nggak? Kenapa? Di periode ini ada nggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak. Ada nggak Pak? Enggak, saya Oh. enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Kalau ada sih kita tidak lanjuti Pak. Nanti saya beritahu saudara. Dalam kesempatan ini, Mahfud juga membeberkan asal-usul transaksi mencurigakan yang diidentifikasi oleh PPATK. Mahfud mengatakan, asal transaksi janggal itu terbagi ke 3 kelompok. Salah satunya, transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan sebesar 35 triliun. Ia melanjutkan, ada pula transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain sebesar 53 triliun. Kemudian ada transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh datanya sebesar 261 triliun. Mahfud menambahkan ada 491 aparat sipil negara Kemenkeu yang terlibat dalam transaksi-transaksi janggal tersebut. Ia menyebutkan dari jumlah tersebut ada yang merupakan bagian dari jaringan kelompok Rafael Alun, ex pejabat pajak yang diduga melakukan pencucian uang. Pihak lain yang terlibat terdiri dari 13 ASN, kementerian atau lembaga lain dan 570 orang non-ASN sehingga totalnya mencapai 570 orang terlibat.